Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Iksir Gina Afafa. Saya seorang mahasiswa di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Tasawuf Psikoterapi semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan ujian akhir semester Makul Tarekat dan Suluk dengan dosen pengampu Profesor Dr. Imam Hanafi MAG. Selamat mendengarkan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu suluk dan tarekat, atau sebaliknya ya, apa itu tarekat dan suluk, entah itu secara bahasa maupun secara istilah. Dan selain itu saya juga akan sedikit menjabarkan saya dan teman-teman sebagai mahasiswa TP ataupun masyarakat pada umumnya apabila mempelajari tarekat dan suluk itu manfaatnya apa. Saya akan sedikit menjelaskan itu. Tolong didengarkan ya. Tarekat dan suluk. Tarekat berasal dari bahasa Arab yaitu thoriqoh yang artinya jalan atau sebuah metode. Kemudian dalam terminologi sufistik sendiri, tarekat adalah jalan atau metode khusus yang dilakukan oleh para sufi untuk mencapai tujuan spiritual. Adapun makna tarekat secara pada umumnya, atau saya di sini akan mengambil contoh dari Mircea Eliade. Kata tarekat digunakan dalam dunia tasawuf sebagai jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri atau untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakarub tadi, salah satu tujuannya adalah untuk mendekatkan dan mengenalkan diri, mengenal pada Tuhannya. Namun tarekat sendiri secara istilah para ahli sufi itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, tarekat merupakan jalan kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih maupun ilmu tasawuf. Ada juga yang mengatakan tarekat adalah cara atau kaifat mengerjakan suatu amalan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tarekat adalah suatu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf secara tertentu gitu. Kemudian ada suluk. Suluk sendiri secara bahasa itu artinya jalan, namun secara istilah merupakan metode untuk melaksanakan segala amalan ibadah dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, suluk juga merupakan sebuah tradisi yang dilestarikan dalam ajaran tarekat. Namun ada juga yang mengatakan bahwa suluk itu bukanlah sebuah teori, melainkan amaliyah-amaliyah yang ada dalam sebuah tarekat yang dijalankan secara konsisten dan berkaitan dengan lahir batin manusia. Namun, suluk berbeda dengan zikir. Tetapi, suluk bisa berbentuk sebuah zikir. Salah satu bentuk suluk yang mudah saya sebutkan saat ini adalah sholat. Sholat bisa menjadi suluk terbaik dalam sebuah tarekat dengan cara tertentu. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan dalam Quran surat Toha ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu daraka wa la takhsha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Quran surat Toha ayat 77. Torikon fil bahriya basan. Torikon atau torikoh dalam ayat ini
diartikan sebagai suatu jalan keselamatan. Jalan keselamatan apa? Di sini diceritakan bahwa Nabi Musa dan para pengikutnya sedang dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun serta bala tentaranya. Kemudian turunlah ayat ini. Di situ ada kata torikon yang disebutkan sebagai jalan keselamatan, dalam artian di sini Nabi Musa disuruh Allah membuat sebuah jalan, yaitu di tengah Laut Merah. Jadi Nabi Musa itu membelah Laut Merah, kemudian timbullah atau muncullah sebuah jalan untuk rombongan Nabi Musa melewati laut tersebut. Kemudian setelah Nabi Musa dan rombongannya sampai di seberang laut, Nabi Musa pun menutup jalan itu tadi, maka tenggelamlah Raja Fir'aun dan pasukannya yang sedang berada di tengah laut tadi untuk menyusul Nabi Musa. Jadi kesimpulannya pada ayat ini, tarekat merupakan suatu jalan keselamatan. Ya, banyak sekali keselamatan atau jalan atau cara kita dalam menghadapi suatu masalah. Suluk juga sebuah perjalanan yang ditentukan bagi seorang salik kepada Allah dengan melalui beberapa batas dan tempat-tempat atau makom, dan naik beberapa makom atau martabat yang tinggi, yaitu perjalanan rohani dan nafsani. Kedudukan suluk dalam tarekat adalah memperbaiki akhlak, memperkuat keyakinan akan kesadaran kebesaran Tuhan, kehendak Tuhan dan kehendak jiwa, serta menyadari kedudukan diri sebagai seorang hamba. Suluk berarti tidak akan lepas dari proses mensucikan jiwa yang bersinggah sana dalam hati seseorang. Suluk adalah kitab-kitab yang menceritakan masalah tasawuf. Bersuluk juga mencakup hasrat untuk mengenal jati diri, memahami esensi kehidupan, pencarian Tuhan, dan pencarian kebenaran sejati atau ilahiyah. Melalui penempaan diri seumur hidup dengan melakukan syariat lahirlah sekaligus syariat batinlah demi mencapai kesucian hati untuk mengenal diri dan Tuhan. Pada masa modern, tarekat sangat berperan penting dikarenakan tarekat sebagai tempat menenangkan diri dari belenggu duniawi. Adapun manfaat tarekat dalam kehidupan atau manfaat kita dalam mempelajari tarekat itu ada banyak. Yang pertama adalah pemenuhan rohani, menenteramkan hati, menanamkan rasa persaudaraan antar jamaah dalam bertarekat. Kenapa disebut antar jamaah? Karena biasanya tarekat itu memiliki sebuah kumpulan atau majelis yang di dalamnya itu berisi amalan-amalan tarekat dan suluk. Ada banyak sekali jamaah atau tarekat yang sudah terkenal dan masyhur di dunia maupun di Indonesia sendiri. Jenis-jenis tarekat yang sudah berkembang di Indonesia itu ada banyak. Contohnya ada tarekat Naqsabandiyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Syataniyah, terus banyak sekali ya. Terus ada juga gabungan tarekat Qadiriyah. Ada juga tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah juga ada. Nah, dan selain tarekat-tarekat yang saya sebutkan tadi, masih banyak sekali tarekat yang belum saya sebutkan. Untuk pengamalan tarekat dan suluk dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa banyak sekali ya cara untuk mengamalkannya. Contohnya, kita bisa mengamalkan suluk dengan melaksanakan sholat secara konsisten. Terus kita bisa melakukan zikir secara konsisten, atau kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan apapun secara konsisten. Bagi saya itu sudah termasuk suluk ya. Karena jika kita sholat, jika kita zikir, jika kita melakukan kebaikan, kita akan mengingat Tuhan kita. Dan apabila itu dilakukan konsisten, kita sering mengingat Tuhan, maka kita akan mampu mengenali Tuhan kita. Karena itu tadi, suluk juga bisa dikatakan bukan sebuah teori, melainkan amalan-amalan
tarekat atau amalan kebaikan yang dilakukan secara konsisten dengan tujuan bertakarub dengan Tuhan. Dengan melaksanakan amalan tarekat dan suluk tadi, kita bisa menjadi manusia dengan jiwa yang tenang. Dengan begitu, kita akan mudah sekali memaknai kehidupan ini. Kita akan mudah mengenal Tuhan kita. Kita akan menjadi mahasiswa yang unggul dalam berperilaku dan yakin bahwa Tuhan itu maha baik. Intinya, dengan mempelajari tarekat dan suluk, diharapkan para mahasiswa dan masyarakat umum memiliki perilaku yang baik, beradab dan berakhlak mulia, serta mampu mengayomi, merangkul, dan mempererat tali persaudaraan terutama antar sesama jamaah tarekat dalam satu majelisnya.